Nah, jika engkau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat itu, kamu akan mati di dalam dosa. Nah, dan kamu akan dihakimi menurut firman. Firman apa? Kejadian sampai Wahyu. Kamu akan dihakimi dari Kejadian sampai Wahyu. Dihakimi bahwa engkau tidak percaya di dalam Taurat. Tuhan sudah memberikan Mesias, sudah menjanjikan seorang Mesias yang adalah Dia itu sendiri. Seperti yang Dia katakan di Keluaran 6 ayat 2. Yahweh berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Di Yesaya 53 ayat 4 Tuhan sudah berkata, tetapi penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kita akan mengira Yesus terkena kutuk. Seperti nanti pasti Pak Sumalar ke Galatia, saya jelaskan sekalian. Kita akan mengira wah orang ini kena kutuk karena digantung di kayu salib. Tetapi Yesaya 53 ayat 4 jelas mengatakan kutuk kitalah yang diambil, dosa kita yang diambil. Dan untuk penebusan sudah sangat jelas di Taurat. Musa mengatakan bahwa ketetapan penebusan dosa harus dengan korban. Salah satunya korban domba. Nah, ketika Yohanes melihat Yesus, apa yang Yohanes katakan? Lihatlah, anak domba Allah. Anak domba Allah mengartikan apa? Yesus adalah korban persembahan yang dipersiapkan Allah untuk penebusan seluruh dosa manusia. Silakan ditambahkan Bu Uti. Ya, jadi Pak Juma, kalau Pak Juma mengatakan bahwa Pak Juma bukanlah orang yang masuk neraka, tunjukkan saja di mana janji di dalam Quran Anda yang menyatakan bahwa Pak Juma itu akan masuk surga. Jangan lupa Maryam 71 ya, bahwa dari kalian semua akan mendatangi neraka dan neraka itu kekal, Pak. Ya, kalau Bapak mengatakan Bapak nggak mungkin masuk neraka, di kitab Bapak sendiri tidak ada jaminan untuk Bapak masuk surga. Di kitab kami Bapak itu termasuk dalam kategori orang-orang yang memimpin orang-orang untuk menyangkali penguasa yang telah menebus Bapak. Di dalam Yudas 1 ya, di dalam Yudas 1 dikatakan, tetapi kepada Dia yang telah memutus salah ya. Ya, Yudas 1 saya buka dulu. Ya, sebentar. Pak Juma berdua aja, jangan sendiri ya. Ya, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyeludup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, yaitu Pak Juma ya. Mereka adalah orang-orang fasik, yaitu Pak Juma, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka
aku itu benar. Kenapa? Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Aku berdua. Aku tidak seorang diri, aku berdua. Dengan siapa? Dengan Dia yang telah mengutus aku. Apa buktinya Yesus berdua? Baca nomor 17-nya dari Yohanes 8. Dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua. Oke ya? Aku dan Bapa adalah dua. Jadi yang menjadi hakimnya itu Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun, tetapi kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu pasti benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus tidak punya hak untuk menghakimi, Dia hanya didampingi oleh Tuhannya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya, wa iskala ya Musa, in kultu, dikatakan di situ bahwa Dia maha suci, Allah itu maha suci. Tidak mungkin kemudian berkata, Yesus itu berkata sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, tapi Dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan begitu. Ya, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen? A'anta linnas takhizuni, sembahlah aku, jadikanlah aku Tuhan selain daripada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqul ma laysa li bil haqq. Ya, maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya dikatakan dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kembali kepada siapa yang akan diusir oleh Yesus. Kalau Anda kemudian mengatakan Yohanes 12 nomor 48 itu adalah keliru, harus mundur dulu ke data-data berikutnya. Jelas di sana, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Oke? Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Kenapa? Karena aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Apanya yang dilihat? Wujudnya? Bukan. Tapi ajarannya. Makanya jangan percaya kepada aku, tapi percayalah kepada perkataan yang aku sampaikan. Makanya dikatakan bahwa barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Ia sudah punya hakimnya, yaitu firman perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya. Jadi Anda sekarang menjadi Kristen itu bukan karena perkataan Yesus. Anda menjadi Kristen karena Anda telah mempercayai perkataan-perkataan orang yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Ingat sekali lagi, yang akan dilemparkan Yesus, ya, yang akan dilemparkan kelak nanti ke dalam neraka adalah orang-orang yang kemudian mengajarkan bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Dan itu hanya diimani oleh teman Kristen. Lamaan Pak Juma. Sebentar Bu Muti, di sini kan ada moderator Bu Muti ya. Bang Juma sendiri, Bu Muti kan berdua. Tolong kasih waktu yang sedikit luang buat Bang Juma untuk menjelaskan. 30 detik. Ya Bu Muti, saya sebagai moderator harus adil di sini. Nanti saya kasih kesempatan saya kasih kesempatan saya juga dong. Ya, okay. Boleh. Mau 3 orang, mau 4 orang, boleh. Di dalam Al-Quran, jaminan keselamatan untuk umatnya baginda Rasul Muhammad SAW itu sangat jelas. Tilkal jannatul lati nurith min ibadina man kana taqiyan. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Silakan, tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengusir orang Islam. Yang ada diusir itu adalah orang Kristen. Lanjut. Ya, saya dulu ya. Saya dulu sama Pak Juma ya, sabar ya Pak Ali Furu ya. Jadi Pak Juma memang jelas ya, kita sudah membuktikan orang-orang Kristen yang membaca Alkitab memang sudah membuktikan. Bahkan ayat-ayatnya yang sudah begitu jelas, barang siapa menuruti perkataanku, dia menuruti perkataan Bapa. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu sudah jelas ya, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, saya akan buka saja di dalam Yohanes
oleh Yesus di dalam ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah itu, dari Bapa. Ya, Yesus keluar dan datang daripada Bapa, dan ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan Rasul Yohaneslah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Lalu di dalam konteksnya ayat Yohanes adalah yang tidak seorang dia pura-pura tidak tahu, bahkan dia lupa makan, adalah bahwa Yesus sendiri mengaku ya, sebelum datang sebagai utusan dia sudah ada ya, sebelum Abraham itu jadi dia sudah ada ya. Dikatakan begini ya, dikatakan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau telah kerasukan setan ya. Lalu dikatakan gini ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada ya. Ini dia, sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Lalu dia mengatakan di dalam Yohanes 8 itu, bahwa dia itu datang dan berasal dan keluar dari Allah Bapa itu. Lalu dia juga mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Dan kamu Pak Juma, kata Yesus, kamu itu berasal dari bawah ya. Dan barang siapa yang tidak mengikuti perkataan Yesus, kamu tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah ini inti pengajaran dari Tuhan Yesus. Saya sudah bukakan, jadi apa yang kamu ngoceh-ngocehkan itu ngawur adanya gitu loh. Nah lalu kamu mengatakan bahwa di dalam keislaman ada penyelamatan dari Allah semata, tetapi ya itu berkontradiksi dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda selamat ketika Anda harus mendatangi neraka? Buat saya, mendatangi neraka itu ya adalah masuk neraka ya, bukannya selamat. Karena bukannya masuk neraka itu bukan sekedar kamu dicocolin dengan asap rokok ya, kamu digoreng di sana Pak ya, mau sedetik 2 detik kamu digoreng di sana. Dan saya tidak mempercayai ada agama yang justru ya mengajarkan dan menjanjikan Anda untuk masuk neraka. Nah itu mengerikan sekali, itu bukan dari Tuhan. Oke, ya. Bu Uti, saya rasa cukup Bu Uti ya, kepanjangan karena berbagi waktu dengan teman-teman Bu Uti. Tapi saya minta tolong Bu Uti naikkan satu muslim ke Komal Bu Uti. Ini permintaan dari teman-teman di bawah ya, di tapping untuk naikin Tuan Moto. Silakan kirim permintaan ya Bang Moto ya, untuk menemani kami semua di sini. Silakan lanjut Bang Mozart atau Mbak Cemila, silakan. Jadi gini aja Pak ya, Bapak kasih waktu 6 menit, 3 menit masing-masing. Kan ini udah ada Pak Moto ya. Pak Saya Moto tidak pegang timer Bu, saya tidak pegang timer ini. Ya semuanya 3 menit aja, lihat aja di atas. Siap. Oke. Jadi berbagi ya. Oke. Ya, 3 menit semuanya. Oke. Karena kalau tidak dikasih waktu Bu Uti bakal panjang khotbah gitu di situ kan. Oke, silakan Pak Mozart, silakan. Mau nambahkan, silakan. Ya, Mozart berhenti di 38. Iya, saya tambahkan sedikit aja. Seperti yang saya katakan tadi, memang Bang Suma ini mengambil ayat tanpa dia paham. Nah, ketika dia mengangkat ayat bahwa Yesus mengatakan Bapa menyertai Yesus, di situ dia mengangkat bahwa mengidentifikasi ada 2 oknum. Nah, karena Pak Suma tidak pernah membaca Yesaya 55 ayat 11 yang bunyinya, firmanku yang keluar dari dalamku akan melakukan semua kehendakku dan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Konsep ketuhanan kita beda. Konsep ketuhanan yang Bang Suma anut adalah konsep ketuhanan matematika. Jika satu piring di dapur kita pindahkan ke ruang tamu, piring itu sudah berada di ruang tamu, tidak lagi berada di dapur. Makanya mereka tinggal berbolak-balik di dalam konsep ketuhanan matematika ini. Tetapi konsep ketuhanan kekristenan adalah konsep ketuhanan metafisika. Tuhan yang maha hadir. Tuhan bisa berada di berbagai macam tempat dalam waktu yang bersamaan. Tuhan bisa menolong Bang Suma di Jakarta dengan saya di Maluku dalam waktu yang bersamaan, detik yang bersamaan, karena Tuhan maha hadir. Itulah definisi maha hadir. Bukan tidak mampu hadir di mana saja dalam waktu yang bersamaan. Dan Bang Suma tidak mengerti apa itu Mesias bin Yusuf dan Mesias bin David. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan untuk menghakimi, dia masih datang menjadi Mesias bin Yusuf. Itu di Yesaya 63 ayat 8 sampai 9 yang mengatakan Yahweh sendirilah yang akan menjadi juru selamat manusia. Nah, tapi dia akan datang juga untuk menghakimi, menjadi seperti Yesua bin David
itu merujuk kepada Daniel 7 ayat 13-14. Daniel mendapat penglihatan bahwa dia melihat Tuhan seperti seorang anak manusia dari langit datang dengan seluruh kemuliaannya, didampingi malaikat-malaikatnya untuk datang menghakimi manusia. Makanya ketika para ahli Taurat bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup itu? Apa Yesus katakan? Engkau sendiri telah mengatakannya, dan engkau akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan dengan segala kemuliaannya. Yesus mendeklarasikan bahwa dialah Mesias bin Yusuf yang dikatakan di kitab Daud tadi, kitab Daniel tadi, Daniel 7 ayat 14, 13-14. Nah, waktu itu habis ya, silakan Pak. Maaf. Coba saya mencoba menanggapi ya Mozart Alipuru ya. Dalam surat An-Nisa disebutkan, An-Nisa 171 disebutkan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapanmu itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Nah, di sini kan jelas kalian ahli-ahli kitab itu sudah melampaui batas. Di mana melampaui batas? Rasul-rasul Allah, terutama Isa putra Maryam, kalian anggap Tuhan. Ini kan sudah melampaui batas. Di sini kesalahan kalian. Paham tak? Mozart. Ya, Halo? Nanti baru waktu ku Janganlah kalian melampaui batas. Jadi sekarang ini kalian sudah sangat melampaui batas. Isa putra Maryam sendiri tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Ya toh? Oke, betul ya, Bu Kamila ya. Oke, sebentar Buti, ini bukan waktu Buti. Kita kan bergiliran nih tadi dari Kristen Buti sama Pak Mojok kan sudah. Sebentar Buti, saya sebagai moderatornya kan di sini, saya mengatur jalannya diskusi hari ini ya. Silakan Bang Zuma atau Bang Moto, silakan. Oke, baik. Nah, yang pertama, siapa melihat aku, melihat Bapa? Ini apa ini maksudnya? Apakah berarti siapa membunuh aku, menampar aku, meludahi aku, menyeret aku, itu sama menyeret Bapa, membunuh Bapa? Emang betul Bapa itu pernah dibunuh? Enggak kan? Berarti jangan kemudian Anda itu mengambil satu data di kitab saudara yang berakibat nanti akan diusir, Anda itu akan dihakimi oleh Yesus. Kenapa? Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi yang berbicara ini siapa? Yesus. Dilihat rupanya enggak dilihat. Suaranya didengar enggak? Didengar. Dia Bapa atau bukan? Bukan. Jadi hati-hati teman-teman Kristen, hati-hati. Kalian akan diusir. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Apalagi ini? Lelucon macam apa lagi ini? Ini pernyataan Yesus, baca di dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan kepadaku. Jadi Yesus itu menerima kemuliaan. Yang ada sebelum Abraham ada itu kemuliaan Tuhan yang dipersiapkan untuk Yesus. Apa pembuktiannya? Baca Yeremia 1 nomor 5. Sebelum aku membentuk engkau di rahim ibumu, wahai Yeremia, aku telah mengenal engkau. Jadi Yeremia sebelum dikandung itu sudah ada. Yeremia sebelum dikandung ibunya, dia sudah dikenal oleh Tuhan. Berarti manusia yang dipersiapkan untuk menjadi nabi, menjadi rasul utusan Tuhan, itu sudah ada sebelum mereka itu dilahirkan. Bukti Yeremia ini. Salomo, Amsal 8, sebelum langit ini digariskan, aku sudah ada bersama dengan dia, sang Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Lalu kemudian ada lagi yang mendatangi neraka. Waduh, celaka kalau ayat itu yang Anda ibu ambil Buti.
Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyya. Kalaupun Anda memahami semua manusia, apa umat Islam akan masuk ke neraka, ingat, ayat itu menceritakan tentang seluruh umat manusia, semua manusia sejak Adam diciptakan sampai kemudian manusia paling akhir nanti. Wa in minkum illa wariduha. Minkum ini artinya anak keturunan Adam. Kalau Anda masih merasa keturunan Adam, maka semua akan mendatangi neraka kalau Anda ingin memahami surah Maryam ayat 71 ini. Tetapi Allah mengatakan apa? Summa, kemudian nunajjil ladzina taqaw, kami mengeluarkan, kami menyelamatkan orang-orang Islam di dalamnya dan membiarkan orang-orang kafir berada di dalam neraka kekal secara berlutut di dalamnya. Selesai. Sementara kitab Anda Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan neraka. Catat, itu bonus buat Ibu. Ya, Markus 9 nomor 49. 3 menit tadi mulai 40. Udah. Saya lihat. Oke, sedikit lagi. Satu lagi buat teman kita yang Alipuru. Ada 2 oknum yang Anda katakan. Siapa bilang Anda ingin lari dari hitungan-hitungan matematika? Nggak bisa. Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Itu hitungan, Bung. Mana buktinya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 2? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, kata Yesus. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Sebab aku tidak seorang diri. Tolonglah, gunakan akal sehat. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku lebih dari seorang. Kalau aku lebih seorang, berarti itu hitungan. Kalau itu hitungan berarti bilangan. Ingat, Yesus dan Bapa adalah 2. Tahan Bu, sabar. Udah. Yesaya 55 nomor 11 itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Justru Yesaya 55 nomor 11 itu mengukuhkan bahwa Yesus itu ciptaan. Apa pembuktiannya? Gabriel datang kepada Maria. Maria, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu, mau agar engkau hamil. Ini roomnya ibu loh. Mau agar engkau hamil, wahai Maria, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apakah terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti apa yang keluar dari Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, pasti terjadi. Maka lahirlah Yesus dari kehamilan Maria. Ya, pahami itu teman-teman. Sekali lagi, Yesus akan mengusir teman-teman Kristen. Pahami itu. Silakan. Terima kasih. Cukup Bang Zuma ya. Terima kasih Bang Zuma. Silakan Bu Uti. 5 menit Pak Juma. Enak aja. Nonton dari Pak Ibu. Ya, tadi Pak Juma. Udah Pak Juma. Saya bilang udahlah, sebagai orang Kristen kami bilang udah Pak Juma, jangan terus tambah dosamu ya. Jelas Pak Juma memang cuma ayat Pak Juma. Ya, di dalam Yohanes ya, kamu mengatakan bahwa Yohanes 5 ayat 37, saya mau kasih unjuk ya. Yohanes 5 ayat 37 itu pun Anda juga salah paham ya. Mari baca. Mari kita baca ya, kita buka aja ya, supaya kita bisa melihat terang benderang penyelewengan yang dibuat oleh Pak Juma. Bahkan ketika Pak Juma membaca ayat yang terang benderang menyatakan kebenaran, itu masih bisa dia pelesetkan. Ya, jadi ini aduh kasihan, ada roh apa nih dalam diri Pak Juma ya. Jadi saya mengatakan gini ya, mari kita baca ya, Yohanes 5 ayat 37 ya. Yesus mengatakan gini ya. Bapa yang mengasihi aku, dia Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ini bicara kepada orang Yahudi, ya, orang-orang Farisi yang sedang mengetes Tuhan Yesus itu. Lalu orang-orang ini yang dikatakan oleh Yesus, kalian itu nggak kenal Tuhan, ya, dikatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ini untuk orang Farisi, menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kitab suci yang dimaksud di situ, yang disodorkan oleh orang Farisi itu adalah kitab Taurat, ya, kitab Perjanjian Lama, ya. Dan Yesus mengatakan kitab suci itu memberikan kesaksian
saya mengulanginya Pak Suma. Pak Suma mengambil ayat tapi tidak tahu konteks. Saya kasih contoh. Tadi Pak Suma mengambil Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Teman-teman di typing semua dengar, Bapa memberi kemuliaan kepada Yesus. Ketika kita membaca Yesaya 48 ayat 11, saya harap Pak Suma baca. Yesaya 48 ayat 11, Yahweh mengatakan dengan jelas, aku tidak akan membagikan kemuliaanku kepada siapapun itu, kepada utusan, kepada nabi maupun patung. Tuhan tidak akan membagikan kemuliaannya kepada siapapun itu. Dan Yesus mengatakan dengan jelas, ya Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Dan jika Tuhan tidak akan membagikan kemuliaannya kepada siapapun, berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Pak. Itu sudah sangat jelas. Dan kembali ke Yesaya 63 ayat 8-9, Yahweh sendiri yang akan menjadi juru selamat, bukan duta, bukan utusan. Saya tambahkan tadi yang Ibu Uti katakan, Yesus itu sudah berada sejak dari zaman dahulu. Kejadian 6 ayat 4 mengatakan dengan jelas bahwa Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Itu bunyi langkah kaki siapa? Tidak mungkin bunyi langkah kaki Bapa. Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, saling berhadapan satu sama yang lain, seperti seorang teman berbicara kepada temannya. Apakah Musa berbicara dengan Bapa? Tidak mungkin, Bapa itu roh. Tapi di situ ditulis Musa berbicara dengan Tuhan. Tadi juga Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jawabannya ada di 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menampakkan diri kepada para nabi melalui perantaraan firman-Nya. Perantaraan firman-Nya. Apakah firman itu diciptakan menurut Pak Suma? Apakah firman itu baru diciptakan? Firman dalam kekristenan, dalam Alkitab adalah logos, pengetahuan Allah, suara Tuhan. Jika firman diciptakan, berarti Tuhan pernah bisu. Tuhan pernah tidak mempunyai pengetahuan, tidak pernah berlogika. Tidak mungkin. Seperti Pak Suma memiliki daging, memiliki roh. Roh Pak Suma bisa dibedakan mana rohnya, mana daging. Tetapi apakah Pak Suma adalah Tuhan Suma? Oke, baik, waktu habis. Terima kasih. Dari Muslim mau dimulai dari Bang Zuma atau Bang Moto, silakan. Halo. Ya, Bang Moto, Bang Zuma, silakan. Iya. Silakan. Yang pertama ya, justru ibu lah yang kemudian memelintir data di dalam kitab ibu sendiri. Yohanes 5 nomor 37 itu sangat jelas menerangkan itu. Bapak tidak bisa kamu dengar suaranya, wajahnya tidak bisa kamu lihat. Mau diapain lagi? Dan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah dua. Jelas datanya yang saya kasih di Yohanes 5 tadi itu bukan Yohanes 14 itu, bukan main-main data itu. Makanya aku bilang siap-siaplah kalian akan dihakimi. Yohanes 8 mengatakan, aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak seorang diri. Berarti kalau aku tidak seorang diri itu berarti lebih dari seorang. Kalau lebih dari seorang berarti tidak sendiri. Makanya dikatakan kamu tidak akan bisa melihat Bapa. Bahkan Keluaran 22 nomor 30 dikatakan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Tapi apa yang terjadi terhadap Yesus? Bukan cuma dilihat, malah dibunuh. Kebalikan. Tuhan gak bisa dilihat. Kenapa? Setiap orang mau melihat pasti orang itu mati. Tapi melihat Yesus yang mati. Kebalik. Makanya siap-siap diusir. Siap-siap akan digoreng nanti di neraka. Itu satu. Lalu kemudian saudara Alip ini, Anda belajar berapa tahun di Kristen? Kemuliaan hanya untuk Yesus. Itu bohong. Itu dusta. Kenapa? Baca kitabnya orang Yahudi. Keluaran 16 nomor 10. Ya, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Tuhan memberikan kemuliaannya ke awan. Keluaran 24 nomor 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan memberikan kemuliaan ke gunung. Jadi jangan selalu Anda membawa data-data kalau Anda nggak belajar. Nanti dihantam sama Bang Suma dengan data yang ada dalam satu kitab yang Anda imani. Tolong. Tema kita adalah siapa yang akan digoreng di neraka menurut ajaran Yesus. Anda tidak bisa membantah itu. Lalu kemudian Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan seterusnya. Bong. Tolong plototin Mazmur 33 nomor 9. Tuhan mengatakan kalau dia memerintahkan semuanya jadi. Kalau dia mau tinggal memerintahkan. Dia mau menciptakan Yesus, tinggal memerintahkan Maria untuk hamil. Hamil enggak Maria? Hamil. Jadi enggak Yesus? Jadi. Kok jadi Tuhan dia sekarang?
mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, Yesus mengatakan barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah. Apakah Kristen ini mengabadikan hukum Taurat? Enggak kan? Berarti di mana Anda nanti? Di kerajaan terendah di langit. Apa itu? Neraka. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik iota hilang dari hukum Taurat. Percaya nggak perkataan Yesus itu? Harus percaya. Kenapa? Karena perkataan Yesus itu yang akan menjadi hakim. Ya, Pak. Aku bukan bapak. Pahami itu. Yesus ketika memanggil bapak, itu sedang memanggil ayahnya, memanggil papinya, atau memanggil penciptanya. Itu dulu yang Anda harus pahami. Supaya Anda sadar bahwa Yesus akan mengusir. Yesus akan menempatkan saudara-saudara di tempat terendah dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Pahami itu. Silakan. Mungkin aku izin dulu. Aku duluan aja.